Oke teman-teman subscriber di seluruh Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Deris Effendi di channel pribadi saya. Dan di episode kali ini saya akan lanjut membahas seputar mobil Daihatsu HZ1000 ya. Dan lebih tepatnya yaitu berbagi tips bagaimana cara cari atau beli mobil Daihatsu HZ khusus untuk para pemula. Yang ini saya ceritakan berdasarkan pengalaman pribadi saya. Nah, hari ini saya ditemani oleh keponakan saya yang ada di belakang kamera. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, teman-teman bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Oke, sudah, kita coba langsung saja bahas satu persatu dan pelan-pelan saja. Nah, sudah like, sudah share, sudah subscribe, kita coba langsung saja masuk ke poin-poin intinya. Nah, sebelum saya memberikan tipsnya, bagaimana sih awal mula kalau teman-teman yang nggak paham sama sekali mobil, nggak paham sama sekali mesin, pengen cari mobil Daihatsu HZ1000, nah akan saya cerita sedikit mengenai pengalaman saya. Nah, di sini menurut pengalaman pribadi saya yang sudah memelihara mobil Daihatsu HZ1000 ini keluaran tahun 1984. Saya dapatnya kemarin per tanggal 1 Januari tahunnya 2021. Kalau dihitung hingga sekarang ya, lebih dari 1 tahun ya, 1 tahun lebih. Dan alhamdulillah hingga saat ini masih nyaman, masih mantap saat dikendarai. Nah, di sini tipsnya saya berbagi berdasarkan pengalaman pribadi saya. Waktu awal saya beli mobil Daihatsu HZ ini, saya ada beberapa bantuan dari teman-teman, mungkin dari rekomendasi, dari langsung yang bersangkutan pakarnya, itu saya terjunkan langsung untuk mengecek mobil Daihatsu saya ini supaya nanti tidak salah pilih. Nah, tipsnya ini ada 4 poin yang ingin saya sampaikan, dan di sini saya bawa catatan supaya nanti saya nggak salah informasi ya. Kita coba langsung saja bahas untuk poin yang pertama. Di sini ketika teman-teman pengen punya mobil Daihatsu HZ, pengen punya mobil klasik istimewa yang satu ini, saya memberikan tipsnya berdasarkan pengalaman pribadi. Yang pertama adalah ajak orang terdekat atau mungkin yang paham betul dengan mobil Daihatsu HZ ya, atau orang bengkel yang sering menangani mobil Daihatsu HZ ini supaya nanti tidak salah pilih. Itu poin yang pertama yang harus teman-teman terapkan. Karena di sini kebetulan saya tidak tahu mesin, saya tidak paham dengan mobil Daihatsu HZ. Ketika pengen cari mobil, saya pastinya ajak dong orang-orang yang tahu betul, orang-orang yang berbackground latar belakangnya pernah memelihara mobil Daihatsu HZ1000. Nah, di sini saya beberapa sudah pernah cerita di beberapa video sebelumnya bahwa saya ada kenalan orang bengkel yang sering saya review, yang sering saya informasikan di beberapa sosial media saya, di YouTube, di Instagram dan sebagainya, ada semua di sana. Nah, di sini saya menerapkan yang poin pertama ini yang paling penting. Kenapa? Karena ini nanti bergantung pada nanti ketika teman-teman dapat mobil HZ, kalau sampai salah pilih, biasanya untuk biaya perawatan, untuk biaya restorasi dan sebagainya itu akan membengkak dan hasilnya akan mahal. Dan mungkin untuk hasil finishingnya juga kurang memuaskan. Jadi yang poin pertama ini mungkin bisa teman-teman catat atau mungkin teman-teman bisa terapkan kalau nanti teman-teman pengen cari mobil Daihatsu HZ1000 yang nggak sama sekali paham dengan mesin ataupun mobil Daihatsu HZ1000 tersebut. Nah, kita lanjut ke tips yang kedua. Nah, tips yang kedua ini adalah ketika teman-teman mau cari mobil Daihatsu HZ1000, saya menyarankan carilah mobil Daihatsu HZ di tempat terdekat wilayah teman-teman. Kenapa saya menyarankan di tempat terdekat? Maksudnya kalau teman-teman mau cari mobil Daihatsu HZ, carilah yang terdekat-terdekat saja, yang mudah dijangkau, yang mungkin platnya masih satu daerah atau satu wilayah. Ini guna untuk mempermudah nanti ketika teman-teman mengurus administrasi, mulai pajak tahunan, pajak 5 tahunan, dan lain sebagainya, itu supaya lebih mudah. Biasanya kalau teman-teman dapat mobil HZ di luar wilayah terdekat teman-teman, ya mungkin di luar wilayah domisili dan sebagainya, itu akan susah kalau mau pajak tahunan, mau ngurus administrasi apapun, itu akan susah. Nah, oke, bisa diterapkan ya. Lanjut ke tips yang ketiga adalah, nah, carilah mobil Daihatsu HZ dengan perlengkapan surat yang benar-benar lengkap. Nah, ini saya menyarankan, kenapa? Kalau teman-teman punya mobil Daihatsu HZ,
entah tahunnya berapapun, entah kondisinya seperti apapun. Nah, yang perlu diperhatikan adalah surat-suratnya. Ini memang kalau teman-teman mau cari yang bodong atau mau cari yang gak ada suratnya itu banyak sekali di pasaran. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya yang benar-benar suka dengan mobil Daihatsu E-Jet yang benar-benar mau saya rawat, itu harus jelas surat-suratnya. Minimal surat-surat BPKB, STNK, nomor rangka, nomor mesin dan sebagainya itu tembus semua, tidak ada masalah dan tidak ada kendala, supaya nanti untuk biaya atau mengurus administrasi tahunan atau 5 tahunan ya mungkin, hair dan sebagainya itu lebih mudah dan tidak berkendala. Nah, lanjut ke tips yang keempat. Nah, tips yang keempat ini adalah ketika nanti teman-teman mau cari mobil Daihatsu E-Jet ya 1000, tahunnya berapapun, yang sama sekali nggak pernah tahu mesin, sama sekali belum tahu kondisi mobil Jet seperti apa, saya menyarankan carilah mobil Daihatsu E-Jet dengan harga yang pasaran. Maksudnya harga pasaran itu juga nggak terlalu tinggi, juga nggak terlalu murah. Biasanya kalau terlalu murah itu kondisinya memang ngikutin. Nah, mungkin ya dari kondisi mesin dan sebagainya pasti ada yang minus, banyak minusnya. Kalau harga tinggi ya mungkin pasti ada beberapa sih yang bagus, tapi kalau salah pilih juga nanti bisa menjadi bumerang juga. Nah, pastinya teman-teman dari harga-harga yang ada di pasaran, teman-teman bisa menyesuaikan aja harga-harga tersebut sesuai kantong dan sesuai yang ada di pasaran. Juga nggak terlalu murah, juga nggak terlalu tinggi, pastinya cocok dengan di kantong teman-teman ya, yang mau cari mobil Daihatsu E-Jet dengan kondisi yang benar-benar bagus. Nah, ini kembali lagi ke poin yang pertama. Kalau poin keempat ini teman-teman nggak ada basic dan nggak ada kenalan untuk cari mobil Daihatsu E-Jet, saya menyarankan pastinya sebelum belanja, sebelum carilah informasi yang detail, carilah informasi yang benar-benar valid, dan ajak orang-orang teman-teman atau orang-orang terdekat yang paham betul dengan mobil Daihatsu E-Jet 1000. Nah, satu lagi, mohon maaf tadi lupa menyampaikan, dari 4 poin tadi sebenarnya kalau dari kita tarik garis kesimpulannya adalah teman-teman kalau mau cari mobil Daihatsu E-Jet itu yang perlu diperhatikan kalau menurut pribadi saya adalah di kondisi mesin. Yang kedua adalah di kondisi surat-suratnya lengkap, mungkin pajak mati setahun 2 tahun tidak masalah, intinya nomor rangka, nomor mesin, surat-surat lengkap, tidak ada kendala, itu yang sudah pasti. Dan yang ketiga sesuai kantong ya, sesuai dana yang disiapkan, sesuai kantong dari teman-teman semuanya. Di luar itu mungkin tambah-tambahan, kalau dapat harga murah dengan kondisi bagus itu bonusnya. Jangan sampai dapat mobil mahal tapi dengan kondisi yang minus, itu bisa jadi ya mungkin kurang beruntung saja. Oke teman-teman subscriber di seluruh Indonesia, itu tadi ya tips berdasarkan pengalaman pribadi saya kalau mau cari atau beli mobil Daihatsu E-Jet 1000 tahunnya berapapun. Poin-poinnya, tips-tipsnya sudah saya cantumkan di video ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Nah, bagi teman-teman yang tidak sesuai mungkin dengan apa yang saya sampaikan di sini, boleh tulis saja di kolom komentar mengenai kritik dan sarannya. Kalaupun teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut, saya siap bantu sepengetahuan saya dengan cara nanti teman-teman bisa langsung tulis saja di kolom komentar atau menghubungi nomor WA yang sudah saya cantumkan di video ini, di kolom deskripsi ya maksudnya. Oke, itu saja dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini, yang sudah memberikan komentar, yang sudah memberikan masukan, yang sudah memberikan kritikan juga. Terima kasih banyak. Oke, saya harus pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di momen berikutnya. Sekian, terima kasih, dan salam satu hobi, salam satu aspal, dan salam 3 piston dari Kediri, Jawa Timur. Bye-bye.